pajak barang impor apakah bisa ditaksir dengan nominal pasti ya Pak? Yuk kita bahas. Jadi kita buat disclaimer terlebih dahulu bahwa contoh yang akan kita buat ini adalah perhitungan pajak barang impor perusahaan atau badan usaha. Pertama, kita harus cari dulu barangnya apa, lalu berapa biaya masuknya, berapa PPN-nya, berapa PPh-nya, sehingga kita mengetahui semua cost yang terkait dengan pajak dan biaya masuk. Caranya bagaimana? Pertama, kita masuk ke website INSW terlebih dahulu. Websitenya seperti ini, insw.go.id. Kita masuk di sini, kita cari pencariannya dengan nama barang terlebih dahulu, arloji. Misalkan, kita cari arloji, mana yang paling cocok dengan arloji akan kita pilih. Jadi kita baca deskripsinya, baik Indonesia maupun Inggris ada. Saya akan pilih 9101 kodenya. Saya akan cari yang lebih detail lagi, karena ini belum detail. Saya 9101 saya cari lagi, baru akan lebih detail ke sini. Karena HS code yang harus ada adalah 8 digit. Sehingga 9101 ini masih header, masih di depan, itu masih belum detail lagi. Kita cari yang 8 digit yang lebih detail, yang paling cocok dengan deskripsi kita, yaitu 9101 9100. Di sini dioperasikan secara elektrik. Ini adalah subnya, strip 2. Jadi ada kakaknya lagi, strip 1 seperti ini. Ada kakaknya lagi, headernya ini yang tanpa strip. Caranya seperti itu kira-kira. Lalu kita masuk ke detail, kita cek berapa informasi tarif atau biaya masuknya. Informasi tarifnya adalah biaya masuknya adalah 10%. PPN-nya 11%, PPh 10%. Jadi komponen yang akan kita hitung adalah biaya masuk, PPN, dan PPh. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungannya di Excel. Saya siapkan Excel terlebih dahulu karena ini untuk memperkirakan. Sebenarnya perhitungan ini ada aplikasinya, yaitu yang disebut dengan PIB atau pemberitahuan impor barang. Nah, kita hitung dulu secara manual. Komponen yang harus kita ketahui sebelum menghitung biaya masuk pajak dan biaya masuk adalah pertama, nama barang. Kita sudah tahu, tentukan tadi arloji, HS code-nya kita sudah tahu. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah harga barang. Jadi harga barang ini adalah harga barang yang benar-benar kita bayar. Jangan sampai kita karena ingin menurunkan biaya masuknya, kita pura-pura harganya sekian. Jangan, itu nanti akan menjadi bumerang, akan menjadi temuan karena kita under value, sehingga kita nanti kena tambah bayar dan lain-lain. Panjang urusannya. Lebih baik kita transparan dan kita sebenar-benarnya. Misalkan barang kita yang kita beli adalah 2000 ini sudah include ongkos kirim dan asuransi. Nah, jadi semua harga barang yang akan kita cantumkan di dalam perhitungan pajak ini harus include asuransi dan ongkos kirim. Nanti misalnya ada pertanyaan, Pak, saya kebetulan ongkos kirim dan asuransinya pihak terpisah. Tidak apa-apa, mintakan invoice-nya dari mereka atau tarifnya mereka, kita masukkan, kita hitung, kita pluskan harga barang, asuransi plus ongkos kirim. Wes, itu jadi satu. Lalu kita kurs pajak. Kurs pajak ini ditentukan oleh pemerintah atau Kemenq setiap minggunya 14.824. Caranya bagaimana? Kita masuk ke website Kemenq. Di sini ada referensi tarif, referensi kurs yang berlaku setiap minggunya. Misalnya ini 19 April sampai 2 Mei. Jadi apabila sekarang ini tanggal 3 Mei dan kita masih pakai ini, kita salah. Bisa jadi kursnya naik, bisa jadi kursnya turun. Kalau naik, ya kita harus tambah bayar. Tapi kalau kita turun, kita tidak dikembalikan. Selanjutnya kita akan hitung biaya masuknya menggunakan tabel yang di bawah. Biaya masuk, PPN, PPh kita hitung, tarifnya 10%, 11, dan 10. Value-nya kita taruh sampingnya. Jadi setelah value-nya ini adalah biaya masuk 10% kali nilai pabean. Nilai pabean adalah nilai perhitungan konversi dari USD menjadi rupiah. Jadi 10% dikalikan 29 juta menjadi 2.900.000. 11%-nya untuk PPN, PPh ini berbeda. PPN, PPh menggunakan rumus ini. Jadi PPN PPh ini nilai barang atau nilai pabean ini ditambahkan dengan biaya masuk baru dikalikan tarif PPN dan PPh-nya. Jadi penting sekali untuk menghitung dan memberikan kurung terlebih dahulu apabila kita menghitung dengan Excel. Nah, seperti ini. PPN, PPh kita tambahkan biaya masuk dulu baru kalikan tarifnya, hasilnya 3.587.408 dan 3.281.280. Secara total biaya masuk dan pajak kita adalah 9.813.488. Namun untuk pajak harus round up ke atas, sehingga kita round up terlebih dahulu, round up ke atas ribuan ya. Jadi 2.964.800 menjadi 2.965.000. Demikian seterusnya, sehingga total bayar pungutan pajak dan biaya masuk kita adalah 9.814.000. Nah, secara total nilai keekonomisan barang kita yang kita impor adalah 3.900.000.
39.462.000. Jadi teman-teman harus perhitungkan dulu cost, apakah worth it kita melakukan impor atau kita beli di lokal saja, karena nilainya asalnya 29 juta menjadi 39 juta. Ini belum ongkos lain-lain, ongkos transportasi lokal di sini, sehingga tentunya nilai keekonomisinya tinggi plus profit. Semoga bermanfaat.